back to Untold Story, where stories unfold. Hai semuanya, nama aku Oci dan ini partner aku Yuswinarto. Pada kali ini aku bakal membacakan email-email cerita-cerita dari pendengar-pendengar setia kita nih. Ya betul, dan ini perlu di-note, ini anonim ya, bersifat anonim. Ya, bersifat anonim, jadi kita tidak akan menyebutkan nama siapapun di sini. Betul. Langsung aja kita ke ceritanya. Kira-kira dia ngebahas apa ya? Iya, jadi penasaran gitu. Cerita kali ini datang dari kisah horor. Kira-kira pendengar kita ternyata ada yang pernah ngalamin kisah horor ya? Iya betul, apalagi malam-malam lagi ya. Lu pernah nggak dengerin kisah horor? Aku pernah sih. Atau pernah ngalamin? Oh, ngalamin juga pernah, tapi itu mungkin next episode ya. Oke. Asik. Ayo kita bacain. Ya. Halo kak, mau share cerita horor versi aku nih katanya. Sumpah ini beneran kejadian, bukan ngarang, dan sampai sekarang bikin aku mikir 2 kali kalau mau ke dapur tengah malam. Nah, kira-kira berarti kisahnya di dapur nih. Siapa yang suka ke dapur tengah malam? Kalau aku sih udah gak berani sih ya. Kalau udah lewat jam 8, jam 9, kayaknya takut ya. Tapi mungkin yang nyalinya kuat ya, karena perut keroncongan lapar, tengah malam jadi Harus berani gitu. Nyalinya gede. Oke. Nah, oke mari kita bacain. Jadi gini ceritanya, malam-malam itu sekitaran jam 12 aku kebangun gara-gara haus. Wah, biasanya sih aku malas banget buat turun ke dapur tengah malam. Tapi kali itu literally tenggorokan aku udah kayak gurun. Ya udah, akhirnya gue nekat buat turun. Kalau aku sih lebih milih di kamar ya, nunggu sampai pagi. Nah, rumah ini lagi sepi banget, semua orang tidur, lampu cuma nyala di ruang tamu. Jadi bagian dapur gelap total. Gue jalan sambil bawa HP jadi center. Feelingnya sih udah kayak film horor low budget gitu lah. Oke, next ya. Jadi pas masuk dapur, hawanya dingin parah, beda banget sama ruangan lain. Aku buka kulkas, ambil air, terus pas nutup kulkas, tiba-tiba ada suara sendok jatuh. Ting! Nyaring banget ya. Wah. Aku diam, otak langsung mikir, ini siapa lagi yang di dapur? Karena aku tahu rumah lagi sepi. Aku coba positive thinking, mungkin jatuh sendiri kali ya, mungkin karena angin atau apa. Tapi pas nengok ke meja makan, piring-piring di sana geser, dikit-dikit kayak ada yang mindahin gitu. Nah, udah mulai creepy out nih gitu ya. Tapi pas dia lihat ke belakang, kerannya nyala sendiri. Dia kira ke arah wastafel. Dan serius, ada bayangan orang berdiri. Kira-kira siapa ya? Rambutnya panjang, nutupin muka, bajunya lusuh dan basah gitu. Gue diam dan badan gue langsung lemes seketika. Jujur, aku juga lemes sih kalau kayak gini. Dia diam aja, tapi ngelirik ke arah aku. Terus kedengaran suara giginya kayak orang marah, tapi ditahan. Aku langsung mundur ke kursi meja makan. Pas aku lihat, aku langsung pucat. Aku lihat tangannya, aku lihat kakinya, dan aku lihat dia ngambil sendok yang jatuh tadi. Pas aku lihat, aku langsung cabut sekenceng-kencengnya sambil bawa botol minum. Pas nyampe kamar, aku baru sadar kalau tangan aku udah basah, udah kayak tangan air kecemplung air. Serem banget. Padahal tadi aku nggak sempat cuci tangan sama sekali, tapi tangan basah banget. Dan paginya aku cerita ke bokap gue, dia jawabnya santai banget. Oh iya, dulu sebelum kita beli rumah ini ada ibu-ibu meninggal di dapur. Ketahuan tetangga, soalnya kan nyala semua. Dan aku baru tahu dari papa aku kalau misalnya dulu ini ada ibu-ibu yang meninggal di situ dan posisinya kerannya buka semalaman. Kayak tetangga ya. Dan sejak hari itu, tiap haus tengah malam, aku lebih memilih untuk tahan sampai malam.
kalau nggak kuat banget dia minta adik-adik gue turun, kan adik-adik fungsi Iya gitu. betul, karena adiknya mungkin fungsi gitu ya. Ya segitu aja cerita dari kakak ini. Semoga yang kita baca di podcast sampai sekarang tidak kejadian lagi ya. Iya, semua tidak kejadian lagi. Karena ya tiap malam emang di dapur itu emang rawan-rawan ya, Joshua ya. Rawan sekali. Karena emang dapur itu kadang tempatnya gelap, lembab, basah. Jadi mungkin aja makhluk-makhluk seperti itu lebih sering Iya. untuk tinggal. Mungkin banyak penunggu di sana ya. Apalagi dalam itu dapur ya. Aku masih gak kebayang sih betapa seramnya sendok jatuh, diambil, dan kita melihat secara sendiri ya. Dan air keran nyala sendiri. Wah. Ya, itu sangat-sangat creepy out banget. Oke teman-teman, aku mau lanjut cerita kedua. Dan ini juga bersifat anonim karena menurut dia kalau diceritain ini dan tahu nih namanya siapa, nanti dia dikucilin ya karena dia sedikit penakut sama kayak aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kita masuk ya. Halo kak, aku mau cerita soal kamar belakang di rumahku. Sumpah kamar udah kayak DLC rumah yang gak ada orang lain. Dari dulu keluarga aku nganggep itu cuma gudang, tapi sebenarnya ada alasan kenapa kamar itu kosong. Suatu malam, listrik di kamar aku mati. Bokap aku dengan polosnya bilang, tidur aja di kamar belakang, toh jarang dipakai. Aku awalnya santai, mikirnya cuma ada kamar doang, cuma beda kamar doang. Tapi pas masuk, hawanya kayak udah beda, dingin banget, kayak baru buka kulkas jam 3 pagi. Lampu kamar nyala, tapi rasanya redup aneh. Aku rebahan scroll TikTok biar gak kepikiran. Tapi anehnya HP aku nge-lag parah. Videonya nge-freeze di muka random orang dan wah, matanya katanya gerak gitu ngikutin aku. Aku kira halu, tapi saking paniknya aku langsung cabut charger dan matiin. Pas aku mau tidur, tiba-tiba ada suara langkah kaki di atas telepon. Makin lama, makin jelas. Aku mikir, oh ini tikus kali ya? Apa pasti kucing? Tapi setelah beberapa detik, aku sadar kita nggak punya kucing. Dan pastinya di atas itu bersih kayak tikus. Gua tarik selimut, berusaha tidur tapi badan malah jadi berat ya. Dari pojok kamar aku melihat ada siluet tinggi banget. Matanya merah kayak bara rokok. Dia diam aja tapi orangnya kayak, lo ngapain di sini? Dan benar aja, tiba-tiba ada bisikan serak di telinganya. Kayak, keluar, ini kamar aku. Wah, Badannya auto kaku. iya lawan kaku ya. Literally nggak bisa gerak. Rasanya kayak sleep paralysis atau bahasa awamnya ketindihan. Tapi versi level bos. Kursi tua ucapkan tiba yang sendiri. Krek kayak gini. Cuma bisa kumat kami doa sambil setengah menangis. Anehnya, pas aku buka mata lagi, sosok itu udah nggak ada. Tapi bau melatinya nyengat banget. Padahal jelas-jelas jendela ketutup rapat. Aku langsung kabur ke kamar bokap nyokap. Bodo amat deh mau dianggap anak penakut. Besok paginya aku cerita ke bokap. Dan jawaban beliau malah lebih creepy. Ya iyalah, kamar belakang kan dulu dipakai pamanmu sebelum kejadian itu. Wah, yes, paman aku dulu meninggal di kamar belakang itu. Dan sejak saat itu emang nggak ada yang tahan lama di sana. Jadi basically tiap aku tidur di situ ya, memang di kos-kos yang udah ada penghuni. Sekarang, ya kamar belakang itu dikunci rapat, cuma jadi tempat taruh orang. Dan aku pribadi kalau lewat orang ke arah sana, auto pura-pura sibuk main HP biar nggak disapa. Soalnya kalau sampai ketemu lagi,
Gue yakin mental aku langsung uninstall. Itu dia cerita dari teman-teman kita. Aku tadi udah sempat bacain 2 cerita. Yang satu kejadian di dapur dan yang satu lagi di kamar belakang yang kosong. Aduh, aku kalau jadi mereka berdua, udah jelas aku takut banget sama seperti mereka. Iya, apalagi kayak gini Ci. Dua-duanya itu karena kejadian meninggal ya. Satunya karena bapak meninggal. Yang satu lagi karena Ini ya. lupa nutup air keran. Mungkin. Aku nggak tahu, tapi intinya seperti itu ceritanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan cerita-cerita ke podcast kami. Semoga cerita kalian selanjutnya. Oke teman-teman, kalau kalian punya cerita menarik, cerita horor atau cerita apapun bisa kirimkan ke dalam email kita yang ada di sini. Komen di bawah kalian mau cerita apa lagi selanjutnya. Dadah semuanya. Dadah semuanya.